Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang deh. Ini mau berapa menit deh? Berapa? Ini sekarang belajar besok. Besok ujian kan? Waktu siang. Sama. Oke, cepat ya. Jam 3 ya. Jam 3 selesai ya. Oke, agak betul tadi. Udah ya. Oke, lanjut ya. Mohon bisa konsentrasi sebentar deh. Nanti teman-teman nggak usah belajar buat responsi. Mudah-mudahan nanti Oke. Ya, kita akan belajar tentang paru, terutama neoplasma ya. Jadi sebelum kita masuk ke neoplasma, kita harus tahu dulu deh. Di paru itu ada beberapa jaringan atau organ. Dari bronkus, kemudian nanti ada masuk menjadi bronkus primer, sekunder, tersier, bronchiolus, kemudian terminal bronkus, dan akhirnya jadi alveolus. Ini berhubungan nanti dengan lokasi tumornya. Kalau lokasi tumornya di perifer di alveolus, kemungkinan nanti pendekatan diagnosisnya lewat TTNA. Tapi kalau lokasinya di sini, ini nanti pendekatan lewat bronkoskopi. Ini juga berhubungan dengan nanti jenis tumornya. Kemudian ketika kita mau belajar tentang tumor, kita harus tahu dulu sel-selnya seperti apa. Jadi kalau di alveolus, di paru, itu ada dua jenis sel parunya, pneumosit namanya ya. Pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Ini beda ya. Pneumosit tipe 1 itu yang matur. Jadi kalau di kulit itu lapisan stratum corneum, granulosum, spinosum itu yang masuk pneumosit 1. Sedangkan yang pneumosit 2 itu yang sebagai sel reservoir, sel cadangan. Dia memiliki potensi untuk menggantikan pneumosit 1 atau berubah menjadi yang lain. Sehingga apabila ada keganasan, biasanya selnya adalah sel yang ini, yang pneumosit 2. Karena dia sifatnya mempunyai potensi untuk membelah, diferensiasi, dan bisa membentuk sel-sel yang lain. Kemudian di sini juga ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan-jaringan endotel ya, sehingga tumor-tumornya sekitar itu. Oke, kita lewat aja, kan nggak akan keluarnya, teman-teman bisa baca sendiri, aplikasi juga bisa dibaca sendiri. Jadi DPA itu kita bisa mempelajari perubahan organ akibat apapun dari infeksi sampai yang lain. Cuma mungkin kalau yang lain sudah dibahas ke teman-teman di bagian paru, dan ini gold standarnya bukan PA. Sehingga nanti kita akan condong ke bagian ininya, condong ke bagian yang punya ada. Kemudian teman-teman jangan lupakan ini yang paling sering teman-teman jumpai ya, penyakit paru obstruktif sama penyakit paru resistif. Teman-teman harus paham patofisiologinya di mana, kemudian nanti bisa mengetahui terapinya. Jangan sampai nanti kelupaan. Aja. Ya, ini dulu pas zaman awal-awal manusia itu menemukan peradaban, menemukan modernisasi di zamannya revolusi industri, itu banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba untuk membuat pabrik, membuat industri dari tekstil sampai industri logam dan yang lain. Tetapi karena dulu zamannya awal-awal itu belum tahu nih, ternyata ketika mereka membuka pabrik, ternyata asapnya itu bisa menyebabkan suatu penyakit, sehingga namanya penyakit yang disebabkan oleh polusi udara adalah namanya pneumokoniasis. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena polutan, jadi biasanya berhubungan dengan industri. Ya, ini belum banyak ditemukan, ini belum banyak diketahui, baru diketahui setelah banyak yang menderita. Ternyata pada pekerja pabrik misalnya lebih sering meninggal dunia karena nyeri paru misalnya. Ternyata ada asbestosis, dia bekerja di perusahaan asbes, ternyata lama-lama bisa berkembang menjadi mesotelioma misalnya. Seperti itu, atau mungkin bisa berkembang menjadi silikosis dan lain-lain, sehingga antrakosis di perusahaan batu bara. Akhirnya setelah ditemukan, sekarang pabriknya pada, batu bara masih ada, asbes masih ada, tetapi perlindungan ke individunya juga mulai diperhatikan. Kemudian dilakukan juga biasanya gantian 3 bulan di bagian yang banyak polusinya, kemudian 6 bulan di bagian yang lebih di kantor, seperti itu biasanya.
Itu yang menyebabkan sekarang angka kejadian pneumokoniosis sudah sangat jarang kita temukan lagi. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh obat, ada yang juga disebabkan oleh radiasi, tapi jarang dipersapikannya. Bisa juga disebabkan oleh autoimun. Ini malah banyak ditemukan, tetapi jarang didiagnosis melalui PA dari paru. Kalau lupus eritematosus itu biasanya didiagnosis dari kulit, sudah jelas. Tapi dia bisa menyebabkan kelainan di paru. Ya, yang agak sering adalah sebagai DD adalah sarkoidosis. Kenapa? Karena gambaran sarkoidosis itu mirip dengan tuberkel, mirip dengan tuberkulosis. Ya, teman-teman sadar bahwa Indonesia merupakan negara endemis tuberkulosis. Seingat saya kita nomor 3 ya, nomor 3 atau 2 lupa ya. Intinya kita di bawah India, jangan lupa. India nomor 1. Kita juara kalau masalah penyakit yang berhubungan dengan komunitas itu juara. Oke. Ya ini ya gambarannya sarkoidosis itu mirip kayak TB, cuma yang membedakan adalah di sarkoidosis tidak ada nefrosis kaseosa, tidak ada nefrosis perkejuan. Sehingga kalau kita ketemu gambaran granulomatosa, ada sel histiosit epitelioid, ada sel radiatum pemahaman, tapi di tengahnya tidak ada nekrosisnya, kita belum bisa definitif menyebutkan suatu TB. Ya, ini bedanya ya. Jadi bedanya cuma itu aja. Ini, ya, ini lanjut ini keluar ya. Besok soal terakhir, nomor terakhir keluar ya. Terakhir. Gambarnya ini juga ya, kita lupa. Ini apa ini? Ini TB. Beda sama tadi ya. Kalau tadi sama-sama granulomatos, tapi di sini ada nekrosis bagian tengahnya, namanya nekrosis kaseosa. Nanti kalau di gambaran makroskopisnya, klinisnya gambaran perkejuan, yang warnanya kuning-kuning gitu ya. Jadi kapan kita bisa menyebutnya itu sebagai tuberkel? Kalau tuberkel itu adalah gambaran khas untuk TB. Gambaran histologi khas untuk TB namanya tuberkel. Sedangkan kalau granulomatosa itu bisa semuanya nih. Kayak sarkoidosis, benda asing namanya granulomatosa. Ketika kita mau menyebut tuberkel, itu wajib semua syarat terpenuhi, yaitu nekrosis kaseosa, histiosit epitelioid, dan radiatum pemahaman. Kalau salah satu nggak ada, kita belum boleh menyebutnya sebagai nekrosis, belum boleh menyebutnya sebagai tuberkel. Itu. Jadi kalau sudah ada seperti ini, nekrosis kaseosa, sudah ada TB-nya, sudah ada radiatumnya, ada histiosit, kita bisa menyebutnya sebagai tuberkel. Kenapa? Karena ternyata kalau teman-teman pelajari untuk mendiagnosis TB itu tidak harus menemukan BTA positif. Jadi sekarang standarnya untuk diagnosis TB yang pertama adalah BTA positif. Yang kedua adalah tes cepat molekuler. Yang ketiga boleh ditemukan gambaran histologis yang khas ke arah TB. Misalnya di parunya ada tuberkel, kemudian di limfonodinya ada gambaran tuberkel. Itu sudah tegak diagnosisnya sebagai TB dan pasien sudah bisa mendapatkan terapi obat anti tuberkulosis. Sehingga teman-teman klinisi biasanya anak-anak kan kurang khas gejalanya. Ketika gambaran klinisnya mengarah ke TB, tetapi tes putumnya tidak ada TB-nya, tes cepat molekulernya belum ketemu atau tidak negatif, tetapi jelas ini pasiennya TB. Akhirnya kadang-kadang ada pemeriksaan limfonodi dikirim ke PA, ternyata ketemu, ternyata TB. Jika sering kita mendapat konsultasi dari teman-teman di paru, terutama untuk anak-anak. Ya. Karena susah deh, teman-teman tahu ya kalau mau periksa BTA itu kan sewaktu pakai sewaktu, dan itu harus dari dahak, bukan mudah. Coba teman-teman nyuruh anak 5 tahun untuk mengeluarkan dahak, sampai tua nggak bisa deh. Sampai tua nunggu, nanti nunggu pasiennya umurnya 10 tahunan baru bisa. Dia dahak kita jalan ya, batuk kandung gitu. Kalau banyak dapat cuma salivah saja, jadi nggak bakal positif TB-nya. Itu ceritanya itu kenapa salah satu diagnosisnya bisa menggunakan histopea. Ya, kita masuk ke PA ya. Ya, kenapa kita belajar paru? Teman-teman dulu mengikuti berita, ternyata hampir semua kalangan itu kena PA
paru. Nggak cuma pasien-pasien yang dari kalangan ekonomi bawah yang suka merokok, enggak, ternyata hampir semuanya kena. Di sini malah hampir semuanya pejabat ini. Ini Pak Sutopo itu kenal deh, ada yang kenal Sutopo deh, ketua BMKG yang dulu beliau itu ngurusi dari gempa Jogja, tsunami Aceh, sampai yang terakhir itu Sulawesi itu deh, yang pengenceran air, pengenceran tanah itu likuifaksi. Nah, likuifaksi itu yang sampai rumahnya masuk ke tanah itu beliau sampai situ. Habis itu beliau perawatan di mana, meninggal karena dia paru. Ini Menteri Kesehatan, ini waktu saya kuliah pas saya main Pak. Ini yang dipakai sanggahan oleh golongan perokok. Kalau Anda nggak pengen meninggal karena dia paru, merokoklah. Karena Menteri Kesehatan tidak merokok, dia meninggal karena dia paru. Jadi yang lebih aman adalah orang-orang yang merokok. Bapak saya sampai usia 80 tahun, asap-asapan terus hidup. Dan Menteri Kesehatan nggak pernah merokok, malah meninggal. Kurang apa coba Menteri Kesehatan ini? Duitnya ada, biayanya ada, nggak merokok, meninggal karena dia paru. Ya itu ada pakai alasan itu. Atau kadang-kadang yang saya itu dok, kalau nggak merokok itu kayaknya kayak mati aja ya. Daripada saya mati menderita kayak gitu kesehatan nggak merokok, menderita mati sama aja, mending saya merokok dok. Tapi kalau misalnya mati pun ya kenapa? Ya, ini sampai presiden juga ya, presiden di mana di Uruguay, akhirnya beliau mundur nih. Jadi kalau penyakit yang lain presiden boleh terus. Saya kemarin presiden Amerika itu karena COVID tetap jadi presiden ya, tetapi kalau dia paru pasti mundur karena ya tahu nih presiden itu banyak dosanya nih, banyak godaannya, bukan besar, banyak godaannya, banyak bebannya. Hidupnya tinggal 3 tahun ngurusi masyarakat, dihujat, didoakan, mending pensiun ya. Kalau COVID kan bisa dia sudah sembuh, mana nggak bisa sembuh, jadi akhirnya mundur. Kita lihat ya, ini kita kejadiannya ini. Walaupun CA paru masih tertinggi, ini tertinggi mana ya? Sebenarnya belum tertinggi ya CA paru nih. Yang paling tinggi tetap CA payudara pada perempuan, kalau pada laki-laki adalah CA prostat paling tinggi. Tetapi angka kematiannya itu paling tinggi tetap dari paru. Sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat, ya nggak tahu ya. Sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, itu yang paling tinggi paru deh. Ini kita lihat ya, paru itu yang 2 jutaan, yang meninggal itu 1,7 atau 1,8 ya. Berarti kira-kira 85 sampai 90%. Beda dengan yang payudara. Payudara itu yang meninggal yang kena 2 jutaan, yang meninggal 600. 600 saja itu biasanya dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Tahu kenapa rasanya deh? Karena Indonesia itu lebih mementingkan kumpul sama suami daripada nyawanya melayang. Jadi kalau di luar negeri begitu ada tumor payudara itu diameternya misalnya 1 cm 2 cm itu sudah didapat dia diambil dua-duanya satu diambil semua. Di Indonesia dikonsulkan dulu, dirapatkan dulu dengan keluarganya, rembukan dulu sama suami yang ketemu, rembukan dengan ibunya satu budenya pak dia semua dirembuk, dibahas. Ini saya ada tumor diameternya 2 cm, belum pentas. Ini kalau misalnya diangkat payudaranya, insya Allah sembuh total, kalau bisa sembuh. Tapi saya nggak punya payudara. Nah suami kita, wah kalau nggak punya payudara ya aku nggak dapat jatah. Nah, kira-kira kalau misalnya dipertahankan, diambil saja, diambil masanya lumpektomi namanya. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa, cuma nanti resikonya kaburnya sekitar misalnya 40% 30% kabur lagi. Nantinya lebih bagus apa kok? Berarti masih ada kemungkinan sembuh loh. Gak usah diambil, diam aja. Dia boleh lumpektomi. Atau kalau enggak kita bawa ke paranormal dulu ya. Kita bawa ke dukun dulu. Nah, siapa tahu nanti bisa hilang. Ya akhirnya di lumpektomi atau diapakan akhirnya yang baik lagi. Akhirnya meninggal. Nah, istrinya juga ada itu. Kalau kasih pilihan
ibu ini mau diangkat payudaranya, tapi kemungkinan kehilangan suami, atau dibiarkan tapi kemungkinan kehilangan nyawa. Jadi pilihannya kehilangan nyawa itu daripada suaminya yang keluar ke tetangganya. Itu salah satunya ya. Lalu dapat juga pasien itu sudah punya anak, sudah 5 tahun lebih ya. Sudah punya anak, datang KJH ya, besar. Lingkungannya juga sudah ada ya. Bu, itu nggak diambil itu kenapa kalian pada semuanya itu? Jangan dong. Nanti saya malu sama teman-teman kalau nggak ada ininya. Terus kasihan suami saya juga. Tapi segitunya deh, perempuan itu memang terlalu baik gitu ya. Kalau di luar negeri nggak gitu deh. Kalau luar negeri kan enggak, begitu masanya kecil langsung diambil. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, kenal Angelina Jolie ya? Angelina Jolie, Tomb Raider, waktu zaman saya. Nah, kalian sekarang Mobile Legends aja, beda. Yang sekarang yang harus bagus kan, apa sih? Equalizer bagus ya. Ya, Tom Jerry, apa namanya? Angelina Jolie kan? Angelina Jolie itu punya keluarga deh, bibinya saya. Bibinya itu didiagnosa CAMAME. Mungkin baru stadium sedikit lah. Saya nggak tahu meninggal atau enggak ya. Akhirnya karena bibinya itu didiagnosa CAMAME, Angelina Jolie itu dia ngecek mutasi gennya. Kan biasanya keturunan ada mutasi gen BRCA, BRCA itu. Nah ternyata positif mutasinya. Tapi belum ada benjolannya, belum ada masanya. Akhirnya sama Angelina Jolie diambil deh, payudara diambil dua-duanya, diganti yang lebih bagus dan lebih menawan. Tapi dia punya uang deh. Ya, masalahnya suami-suami di Indonesia itu nggak mau modal deh. Pengennya yang bagus-bagus, tapi nggak mau modal. Begitu istrinya ada keluarganya sakit, pas tak apa-apa biar dia yang paling murah. Nggak mau diambil istrinya diambil diganti yang bagus enggak. Nggak mau urut duit. Tapi begitu istrinya sakit, gue nggak suka. Beliannya yang itulah yang di Indonesia kayak gitu. Jadi beda ya. Kalau luar negeri kesadaran terhadap kesehatannya tinggi sehingga angka kematiannya yang dia terkait itu meningkat. Kalau di Indonesia enggak. Indonesia itu lebih penting kumpul keluarga, penting kumpul apa? Ya itu apa? Ini juga dulu awalnya paling banyak yang apa namanya? Awalnya adalah spamus, yang merah spamus ya, laki-laki ya. Paling banyak spamus, kedua perempuan adeno, tapi sekarang mulai bergeser ya. Bergeser yang paling banyak adalah adenonya. Karena memang kesadaran masyarakat untuk berhenti merokok bagus, yang cowok, tapi yang perempuan berbeda. Kesadaran untuk merokok meningkat. Jadi yang cowok tidak merokok, yang perempuan nggak ada yang laki-laki. Jadi akhirnya naik. Ya. Gitu ya, kita masuk ke ajar hukum. Kita masuk ke materi ininya. Di paru itu ada yang besar yang paling sering kita temukan ada 3. SCC, small cell, sama adenocha. Ini penting dibedakan ya, karena dulu awalnya sebelum ditemukan beberapa terapi itu ada 2, dibagi menjadi small cell lung carcinoma dan non small cell lung carcinoma. Non small cell lung carcinoma itu SCC dan adeno. Tetapi ternyata SCC sama adeno memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari faktor etiologi atau predisposisi dan terapinya. Kita lihat ya, mutasinya beda. Dia TP53 dia sering, sedangkan EGFR-nya dia turun lebih rendah. Beda dengan adeno. Adeno itu yang tinggi malah EGFR-nya, sedangkan kirasnya dia rendah. Di sini ada terapi untuk anti tirosinase, pakainya yang golongan lipid gitu. Apa namanya? Vitimimib. Kalau ada timip-timipnya, jadi dia anti tirosinase. Dan karena memiliki predisposisi dan obat yang berbeda, maka sekarang wajib untuk dibedakan antara SCC dan adeno. Sedangkan yang small cell masih berbeda. Yang SCC sama small cell ini berhubungan dengan rokok. Jadi kalau orang-orang yang merokok, dia biasanya terkena tumornya ini. Yang small cell dan SCC. Sedangkan yang nggak merokok biasanya kenanya adeno.
adeno ini orang nggak ketahui ya sebabnya apa tiba-tiba kena. Tetapi tetap Tuhan itu adil. Walaupun sama-sama mungkin kena, tetapi yang SCC karena faktor rokok itu lebih susah diobati karena nggak ada obat yang definitif, tidak ada obat yang targeted terapi. Sehingga kalau pasien-pasien yang mengalami dua ini, SCC sama small cell ini akhir hidupnya seperti di neraka nih. Lebih buruk karena saya belum pernah ke neraka nih, dan enggak. Jadi lebih menderita. Saya pernah ketemu benar-benar dengan pasien yang menderita SCC di paru, TA paru lah, kalau lupa siapa enggak. Itu nih kalau misalnya dia diobati, dia teriak sakit, disuntik waktu disuntik disuntik kemoterapinya. Tetapi kalau nggak disuntik lebih teriak karena tumornya sangat sakit. Pakai morfin yang dosis tinggi pun tetap nggak mempannya. Sehingga memang sangat sangat menyiksa. Tapi ya teman-teman yang merokok harus siap-siap merasakan itu ya. Kalau yang ini kalau punya uang dan kebetulan diabetes positif itu bisa dikasih obat tadi ya, obat tirosin kinase, angiotensin kinase. Itu pasiennya bisa ikut kuliah, mahasiswa bisa ikut kuliah. Kalau kerja masih bisa kerja, kalau saya masih bisa kerja, masih bisa menikmati hidup, main Mobile Legends juga bisa sampai meeting ya. Kalau saya sampai epic nggak pernah naik, udah pusatan ya, udah ngajak bisa naik. Ya sampai situ. Kayak perempuan bisa video shopping ya, bisa jalan kemana-mana ya. Selama kira-kira 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi obat anti GPR itu tidak menyembuhkan, tetapi dia menghambat pertumbuhannya. Tetapi begitu sudah efeknya habis deh, langsung meninggal deh. Jadi meninggalnya dengan damai. Kalau yang ini meninggal dengan tidak damai, karena dia teriak-teriak. Tadi ya itu faktor predisposisinya. Kemudian ketika kita belajar TA paru, maka kita harus belajar lokasinya deh. Ini berhubungan dengan nanti untuk pemilihan diagnosisnya, pendekatannya. Jadi kalau lokasinya sentral, itu jenisnya biasanya adalah SCC atau small cell lung carcinoma. Kalau lokasinya di terminal, di pinggir, biasanya tipe yang adeno CA. Bisa kita jelasin ya, misalnya SCC itu kan merokok biasanya. Kalau rokok itu kan lewatnya dari mulut, kemudian masuk ke laring, kemudian ke trakea sampai ke bronkus. Kenanya di situ. Kemudian kalau alveolus juga nggak semuanya ya, karena orang rokok itu kan nggak telan nih. Habis dirokok, kemudian ditahan sebentar, kemudian dibulukan bul. Ya sama. Jadi yang kena pasti bronkusnya, bronkus sampai ke bagian atasnya itu. Sehingga kalau kena di bagian sentral. Itu kenapa kalau SCC kenanya di situ. Tapi kalau small cell nggak tahu nih. Tapi dia berhubungan dengan rokok, lokasinya juga di sentral. Ya ini deh. Jadi sebenarnya kalau kita belajar karsinogenesis itu prinsipnya penyakitnya tidak bisa kayak infeksi kemarin ya, kayak COVID. Tiba-tiba saja langsung jadi meninggal, nggak bisa ya. Tumor itu kayak teman-teman kayak manusia kalau kalian cari pasangan seperti kalian ya. Jadi kalau kalian pasangannya itu baik, ya sampai akhir pun baik. Tetapi kalau ternyata ceweknya itu nyari cowok yang playboy, tapi ganteng, nggak apa-apa, playboy itu tapi ganteng, itu nggak apa. Ya tapi nanti ujungnya bisa jadi seperti ini. Jadi awalnya ketika playboy itu cowoknya itu suka pamer ke cewek-cewek yang lain, mungkin dia cemburu sedikit gitu. Responnya dia adalah dia mengalami metaplasia misalnya. Dia berubah menjadi cewek yang lebih hangat, lebih cantik, dandan, kemudian wangi gitu ya. Awalnya gitu. Tetapi kalau dengan cara seperti itu ternyata cowoknya masih selingkuh, masih suka terbaru pesona TPTP ya, TPTP kayak yang lain, lama-lama dia jadi mati gaya. Dia menjadi displasia. Displasia itu kalau ringan jadinya seperti orang yang berisi. Suaminya di absen dia 5 menit dari suaminya, pacarnya di mana video call.
5 menit kemudian telepon lagi, lagi apa, sama siapa, mestinya mana, jokolan. Itu namanya dia posesif. Dengan posesif seperti itu, di spasial dia masih apa nih? Masih tetap apa namanya? Masih tetap selingkuh, disita ya. HP-nya disita, ATM-nya diblokir, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi namanya cowok itu nggak kalah, pintar gitu. Cowok tidak suka itu yang playboy itu caranya banyak. Ya, tetap ngeyel, akhirnya suaminya, pacarnya itu tetap selingkuh, akhirnya digoreng, banyak tuh kan? Ada pacar yang sampai itu yang direndam, ada pacar sampai dipotong kelaminnya, ada waktu itu namanya jadi aksilogenesis, dapat aksilogenesis. Makanya dari cowok kalau sama perempuan itu jangan coba juga nih, karena kadang-kadang perempuan itu walaupun di luarnya baik, tapi kalau udah dendam itu kadang-kadang bisa masuk akal. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah apa namanya, kadang-kadang cuek dia. Kalaupun misalnya ceweknya selingkuh, ya wes, aku coba yang berpikiran lebih dibandingkan perempuan. Tetapi walaupun begitu, ada satu lagi nakluk yang lebih tidak realistis. Apa itu nih? Transgender itu nggak realistis. Ini kan kalau tahu nih ya, kalau lihat berita itu, di berita itu akan dihati-hati. Kalau misalnya pembunuhan itu dimutilasi, kemudian digoreng, disimpan di kulkas, kemudian direbus, itu pasti kebanyakan adalah transgender. Jadi kalau misalnya yang selingkuh cowok, paling banyak ditusuk sama istrinya, dipotong kelaminnya, itu kan perempuan. Kalau laki-laki, ya paling banyak dipukul, dicekek gitu, dimutilasi beda. Tapi kalau yang transgender itu benar-benar luar biasa, hadisnya luar biasa. Karena mereka memang merasa ya itu. Mereka itu kalau saya dengar itu katanya itu hubungannya itu benar-benar harus dekat, karena nggak bisa pilih yang banyak. Kalau yang homo itu dia cowok sama cowok itu pilihannya cuma itu dong. Misalnya di waktunya ada yang homo 5, yang cuma 5 itu dong. Dia nggak bisa nyari yang lain. Beda sama cowok pulang yang playboy itu, dia bisa nyari kemana-mana masih aman. Sehingga emang itu. Oke, lanjut ya. Masa sekolah saya tadi awalnya dia diperpasti tadi ya, perempuan awalnya kalau disiaran sama suaminya, dia suami sama siaran awal dia mencoba untuk merebut suaminya dengan cara yang elegan. Dia berpasien, dia menjadi baik, buka masak gitu. Lama-lama kalau cuekin naik, jadi dia minta pasien. Setelah itu menjadi displasia, akhirnya menjadi patogen, menjadi gitu, menjadi pasien sama, jadi mirip. Sehingga sebenarnya orang-orang yang tipe-tipe seperti itu bisa kelihatan nih. Hati-hati ya. Nanti kalau pacarnya tiba-tiba berubah jadi baik, itu dia pada fase yang ini deh. Metaplasia, hati-hati. Dari baik tiba-tiba berubah, tinggal aja deh. Hati-hati, udah masuk ke sini. Kita nggak bisa kembali lagi. Jadi bisa. Apa? Rumah suaminya. Kalau perempuan punya suaminya masuk fase yang ini, baik-baikin, itu masih bagus. Nanti udah mulai berubah. Setelah itu hati-hati. Biasanya dia dimasuki irreversible. Ini SCC ya. SCC gambarannya seperti biasa, ada gradasi. Kemudian nanti kalau di histologinya kita ketemu sel-sel bentuknya poligonal, ada gambaran seperti serpul. Nanti kelihatan serpulnya. Karena SCC itu biasanya ada gradasi, sehingga kalau kita ambil secara histologinya, backgroundnya biasanya kotor. Ya, bisnya banyak botol ini. Ya. Kemudian ketika kita bingung, apakah ini satu SCC atau adeno, dan kita harus menegakkan diagnosis SCC atau adeno, maka bisa digunakan pemeriksaan IAC, P40 dan P63. Itu kalau positif berarti dia diferensiasinya dari SCC. Tapi sebelum ini kita juga bisa menggunakan pengecatan khusus ya, pengecatan dari Papa Nicolo dan Papa Nicolo dan Kimsa. Kalau Papa Nicolo itu bisa mendeteksi diferensiasi panus, sehingga kalau sel-selnya itu berwarna ini, warnanya kuning merah ini,
ini pasti dia STT. Dia dari squamous, hipertensi squamous. Ada sel ganas, kemudian sitoplasmanya warnanya oranye dengan pemuncakan gipsa. Ini mengarahkan kita ke arah STT. Kalau ini belum tampak, maka kita bisa menggunakan IHC P40 dan P63. Ini deh ya, ada gambar keratin. Keratin ini nanti kalau di papan puluh gambarannya seperti ini, orang kulit. Ini gambarannya, orang kulit untuk papan puluh, ini gipsa. Gipsa biasanya lebih ke arah birunya gelap. Ini gambarannya poligonal, kemudian gambaran tadpole. Tadpole itu seperti ekor, ada ekornya, ada kepalanya. Oke, kemudian ada karsinoma. Ini yang sekarang lagi tren, banyak sekali diteliti karena nanti deh ya, ada obatnya. Ini lokasinya bisa di perifer paling banyak, bisa di sentral, bisa menyerupai pneumonia, bisa menyerupai bisa di pleura atau menyerupai TB. Di mana TB yang di pleura. Sehingga gambaran sel tumor itu mirip dengan penyakit-penyakit infeksi pada umumnya. Kalau dia di sini, ini mirip kayak pneumonia nih, pneumonia lobularis. Kan persis seperti ini, konsolidasi di salah satu lobus. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang tertarik jadi dokter paru atau penyakit dalam ya, penyakit dalam atau dokter paru, ada pasien ternyata awalnya suspek pneumonia, kemudian terapi antibiotik respon. Jadi panasnya menghilang berkurang, kemudian sesaknya berkurang, kemudian leukositnya turun. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan radiologi atau imaging, ternyata massa tumornya membesar. Maka pikirkan itu suatu CA, karsinoma. Karena baru kemarin di minggu yang lalu kita dikonsulin teman dari Palu. Itu pasiennya perempuan, usianya 35 tahun. Awalnya dia TB, pasiennya itu gejalanya khas, demam subfebril, penurunan berat badan, kemudian dilakukan pemeriksaan BTA-nya hasilnya positif. Diberikan terapi TB selama 6 bulan. Setelah diberikan terapi TB selama 6 bulan, ternyata berat badannya naik 7 kg. Kan berarti respon bagus. Keluhan batuknya menghilang. Tetapi setelah di ronsen, ternyata masanya meningkat. Jadi gambaran bercak itu putih-putihnya itu meningkat. Kemudian dilakukan pemeriksaan TTNA, transtheroidal neoplasm. Ternyata hasilnya adalah karsinoma. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, hati-hati kalau ada trimisi, ada penyakit yang awalnya infeksi tapi
ya betul ya. Jadi kalau pasiennya awalnya infeksi, kemudian kasih obat antibiotik, kemudian respon secara klinis, tapi ternyata radiologisnya tidak, pikirkan satu CA. Tapi ada yang unik ya, dari pengalaman saya praktek itu, ternyata TB itu termasuk yang tidak suka sama CA. Jadi kalau ada pasien CA mame, kemudian ada penyebaran ke limfonodi di aksila, misalnya ada penyebaran 5 limfonodi deh, ternyata 2 di antaranya itu ada TB-nya. Itu tumornya nggak ada, di limfonodi yang ada TB-nya nggak mau. Adanya yang nggak ada TB-nya baru ada tumornya. Jadi 3 positif di 3 limfonodi yang tidak ada TB-nya. Kalau ada TB-nya malah nggak mau. Jadi saya pikir memang TB itu menang-menangan. Jadi itu bisa dipakai untuk pengobatan kanker ya, cegah begini. Jadi kalau ada CA, coba dikasih kuman TB biar dia parah deh. Ya itu deh. Jadi kita adu antara TB sama CA-nya, menang mana ya. Itu bisa dibeli. Karena memang kalau teman-teman perhatikan ya, salah satu terapi CA prostat itu adalah dengan menyuntikkan tuberkulin. Injeksi tuberkulin pada pasien CA prostat. Fungsinya tadi membuat prostatnya itu mengalami inflamasi TB itu, sehingga si CA-nya itu terhambat. Jadi bisa begini. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik, coba deh. Mungkin si TB itu bisa dipakai untuk kita adu antara TB dan CA-nya. Cuma hati-hati juga kalau kita bermain dengan TB. Sekarang banyak yang TB tipenya MDR, multi drug resistant, itu malah kadang-kadang lebih berat daripada CA. Jadi CA nya sembuh, malah kena MDR, jangan sampai itu. Namanya mati konyol ya. Oke, lanjut ya. Ini adenokarsinoma. Kalau adeno, teman-teman kita tahu ya, adeno itu intinya dia bentuknya seperti granuler. Ada asini atau tubuler. Kemudian sitoplasmanya bervakuola. Kalau SCC pakai P40 sama P63, kalau adeno pakai TTF sama napsin. Ini yang bisa kita pakai. Ini gambarannya tubuler. Ini yang gambaran kantik-kantik ini namanya dulu bronchoalveolar adenokarsinoma. Bronchoalveolar karsinoma. Ini gambarnya bagus. Ini kalau mau teman-teman pintar bisa dipakai untuk model batik, kemudian dipatenkan. Tapi sudah model tiap paru ya banyak. Ya bisa. Di tumor itu banyak model bagus. Ini juga bagus ya. Dipotong seperti ini, dimasukkan buat model batik itu dipakai patenkan. Mungkin malah bagus, bisa menang. Ini teman-temannya ya. Lepidik itu tadi yang berupa alveoler. Sekarang istilahnya lepidik. Ini tipe yang paling ringan, diferensiasinya paling bagus. Kemudian tipe aslinya nomor 2 mikropapiler, kemudian yang terakhir batu yang solid. Nah ini gambaran itu ya, sitoplasma bervakuola, intinya di basalnya untuk pusat ini, intinya di bawah, kemudian di sini ada vakuolanya. Biasanya backgroundnya bersih biasanya dibandingkan dengan squamous. Ini tadi ya, ini kalau kita lihat gambarnya kayak tubuler, aslinya ada. Kalau PA memang kadang-kadang nanti dipas-paski, gambarannya itu ya masuk. Ini teman-teman, kalau dulu waktu saya kuliah harus dihafalin, sering keluar ujian, tapi saya nggak pernah keluarin deh. Karena kalau salah sedikit, hanya gara-gara apalan kalian ya, apalan manusia itu kan terbatas ya. Sebenarnya kalau kita bisa lebih gampang, kenapa harus susah-susah ngapalin ini? Ini ditempel di meja lebih enak baca daripada dihafalkan. Ini masuk tipe pas T2 ternyata sudah T4. Akhirnya pasiennya malah meninggal gara-gara kita sosok pintar banyak ya. Tapi ya dari dokter juga harus tetap pintar ya. Jangan sampai kita ngomong ke pasien, aduh saya lupa obatnya, tanya dulu ya, pasiennya kabur deh. Jadi kalau misalnya ada pasien ya, ini pengalaman pribadi deh, pasien
Kalau saya itu modelnya nggak suka hafalan nih, hafalan saya itu jelek. Dulu waktu ujian Tamas ya, pas SMP itu baru sama Piala Dunia. Saya nggak belajar deh, IPS. Saya nggak bisa sama kali ngapalin ibu kota ini apa, ibu kota ini apa, nggak bisa. Tak tinggal nonton bola. Ya akhirnya hasilnya jelek, nilainya jelek. Emang saya nggak bisa hafalan. Jadi kalau ada pasien datang ke saya, kemudian saya tahu obatnya ini, tapi saya lupa namanya. Biasanya saya ngelesnya pintar, ya kita kayak cara untuk ngeles. Ibu ini ada obat yang bagus, cuma saya lupa ya barang dagangnya apa ya. Saya tanyakan dulu ya. Kita datang tanya ke mana? Ke apoteknya. Mbak, obat ini apa tuh Mbak? Oh iya Mbak, benar. Oh ada Bu. Alhamdulillah obatnya masih ada. Nanti diminum ya. Oh iya dok, dok. Daripada kalian bilang, aduh, saya lupa obatnya. Tak tarik dulu ya, browsing dulu ya. Pasiennya tidak. Habis itu setelah keluar dari praktek kalian dibuang. Anda nggak percaya sama dokternya. Intinya tuh, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau lupa jangan kelihatan lupa. Kalau nggak tahu, mending ngomong nggak tahu. Tapi kalau lupa jangan. Dokter tuh boleh tidak tahu tapi jangan lupa, karena berbahaya. Nah ini ya, namun telah dilengkapi rumah. Tipe-tipenya ini hanya untuk tahu saja. Nanti ada beberapa tipe. Masing-masing tipe ini memiliki prognosis yang berbeda-beda. Yang usah tidak keluar Indonesia. Neuroendokrin juga ini jarang. Cuma neuroendokrin ini kayak bimsalabim nih. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi itulah kenapa pentingnya semua jenis sediaan itu harus di PA. Jadi beberapa pengalaman saya itu dapat sediaan CA itu dari apenik. Awalnya diagnosisnya apendisitis, ternyata keluarnya CA polisitis, batu kantong empedu, ternyata keluarnya CA. Dari infeksi apa ternyata keluarnya CA, banyak. Sehingga teman-teman kalau ada keluarganya yang disarankan ini nggak usah diperiksakan PA-nya saja, ini pasti ada infeksi. Kalau bisa jangan deh, karena memang dengan dengan model BPJS sekarang itu memang kalau diperiksa PA itu nambah biaya nggak bisa dikelakkan, sehingga kadang-kadang merugikan klinisi. Sehingga ada beberapa klinisi yang tidak memeriksakan PA-nya, tetapi itu berbahaya kalau ternyata ganas. Beberapa saya dapat ini yang sangat menyayat hati saya itu, saya dapat pasien itu umurnya kira-kira 45 ya, anaknya itu masih SMA masih SMA. Dia dengan keluarnya tumor di masa di lubang di tulang belakang. Itu datang minta diajia, ngobrol-ngobrol sama saya, kemudian ya kita ngobrol-ngobrol lah. Kemudian dia prinsipnya pengen hidup, pengen cepat sehat, kemudian nggak merasa dia sakit berat. Saya pengen segera sehat dok, soalnya anak saya masih SMA, masih kecil, butuh dana ya. Sudah itu deh, sudah. Kemudian saya pikirkan TB atau kalaupun tumor ganas itu dari tiroid. Walaupun tiroid seringnya perempuan ya, laki-laki. Kemudian saya ambil, kita melakukan FNAB dengan CT scan. Ketika saya sedot itu, kita udah khawatir dah, gambarnya coklat, warna coklat. Coklat itu pilihannya dua. Kalau nggak dari tiroid, karena kalau hormon tiroid itu warna coklat. Kalau nggak dari tiroid, dari melanoma. Nah, saya waktu itu minta nomor teleponnya pasiennya. Terus habis itu saya lihat di chat, di diagnosis ternyata melanoma maligna. Terus saya kaget, kok bisa ada melanoma maligna di tulang belakang? Mesti dulunya pernah ada di tempat lain. Mestinya itu. Terus saya tanya pasiennya, Pak, menurut saya lupa, Bapak dulu pernah ada tumor ya di kaki atau di mana yang warna coklat? Oh, saya lupa dok. Cuma dulu saya pernah operasi di kaki, ada luka atau ada apa, tetapi sama dokternya nggak di PAK. Itu udah berapa tahun yang lalu? 5 tahunan atau berapa tahun? Oh, ya mungkin dari situ Pak. Ada apa tadi? Diagnosanya dok, ini diagnosanya kemungkinan ganas Pak. Nanti mungkin dengan konsultasi sama dokter, ortonya, orto itu. Kemudian beberapa saat lagi pindah ke rumah sakit swasta. Ya, kebetulan saya juga di situ deh. Dapat terdian dari pasien itu. Pasien itu dioperasi, kemudian benar dengan melanoma. Saya kalau bingung kontak ke dokter DPJP-nya. Saya bilang, Pak, hasilnya melanoma dia. Kalau pasien dari wayang kita sudah tahu ini. Oh ya mungkin ya dok, memang dok, pasien sudah meninggal.
Jadi waktu dilatih operasi dikirain kan mungkin dokternya nggak percaya nggak itu normal, soalnya sudah sadar normal. Harusnya kalau normal kan hati. Ternyata gue nggak percaya, dikira bukan, katanya dibuka. Ternyata waktu operasi itu berdarah lebar. Karena normal kan berdarah lebar, akhirnya meninggal. Ya, saya kan masih kebayang deh. Bapaknya itu pengen sembuh karena anaknya masih kecil. Masih kan gambaran itu hanya gara-gara mungkin dulu dia tidak di PA kan waktu yang kakinya itu. Coba kalau bukannya di PA kan nih, dan hasilnya melanoma. Mungkin nggak seperti itu mungkin. Karena kalau melanoma di kaki langsung dilakukan pemeriksaan kemoterapi, kemungkinan sebenarnya masih ada ya. Masih itu kasihan. Beberapa kali dapat seperti itu deh. Beberapa kali terutama melanoma itu sering. Sudah 3 kali saya dapat pasien riwayatnya luka diambil tetapi nggak di PA kan, akhirnya melanoma. Jadi teman-teman hati ya, nanti ada luka di kaki atau di apa, ketika diperiksakan tolong di PA kan. Karena beda terapinya. Itu kasihan ya. Ini deh gambaran dari neuroendokrin sel karsinoma nanti dibedakan dari tipikal dan atipikal. Salah, kelewat. Ya, lewat. Lagi. Tipikal karsinoma dan atipikal ini keluar juga waktu ujian. Nah, lupa ujiannya di mana ya? Kayaknya di besok nggak ada ya, lupa ya. Biasanya ujiannya waktu ujian blok keluar. Kita membedakan atipikal dan atipikal itu biasanya berdasarkan ini jumlah mitosis sama adanya nekrosis. Kalau adanya nekrosis, ada nekrosis atau mitosisnya lebih dari 2, itu pasti bukan tipikal. Pilihannya ada atipikal. Jadi itu pilihannya 2 ini aja. Kalau gambaran yang lain mirip, semuanya sama. Cuma yang membedakan jumlah mitosis dan nekrosisnya. Kemudian gambaran yang khas adalah ini nih, adanya histologisnya ada molding. Molding itu mencetak dan adanya kromatinnya salt and pepper. Jadi kromatinnya seperti garam dan lada. Ini nih gambarannya, histologinya. Kemudian di sitologinya nanti ada gambaran seperti mencetak ini. Ini mencetak sama bawahnya. Mencetak atasnya, ini mencetak bawahnya. Ini salt and pepper. Kromatinnya ada yang besar-besar, ada kasar, ada yang halus. Tapi ingat ya, ini saltnya salt yang namanya garam biasa ya. Karena ada garam halus. Jadi ini garam-garam yang bukan garam halusnya, garam yang kasar. Oke, ini tadi ya, molding tadi, gambarannya mencetak tadi, mencetak ini. Molding, berarti neuroendokrin karsinoma. Karsinoma sel besar, ini bisa dari neuroendokrin, bisa dari ADNOCA, bisa dari squamous cell karsinoma. Oh ya lupa tadi, satu lagi lupa. Nanti kalau kita beda, kita bingung, kita bisa menggunakan pemeriksaan IAC-nya adalah kromoganin dan sinaptomisin. Karena di Indonesia itu negaranya BPJS, limitation, biasanya kita hanya kasih 1 nih. Kalau 1 pilihlah yang sinaptomisin. Karena sinaptomisin ini dia sangat sensitif, walaupun tidak spesifik. Sedangkan kromoganin itu dia spesifik tetapi tidak sensitif. Jadi kita pilih yang sensitif. Karena kita cuma dikasih 1. Ya. Oke, lanjut. Selesai. Habis tadi ya. Nanti kalau mau bedakan antara neuroendokrin, adeno sama squamous cell karsinoma dia lihat tadi. Oke, lanjut aja. Ya, paru selain karena paru itu dilewati oleh semua darah dari tubuh, pasti nanti ujung-ujungnya bisa terjadi proses metastasis. Ini yang mahal nih. Jadi paru itu organ yang sangat mahal. Teman-teman harus hati-hati ya. Kemudian di sini ada pleura ini bisa infeksi, juga bisa tumor. Tumor yang paling sering adalah ini, solitary fibrous tumor. Ini biasanya keluar di blok ini. Solitary fibrous tumor itu tumor jinak mesenkimal yang berasal dari pleura. Sedangkan kalau ganas itu adalah mesotelioma. Ini yang ganas. Ini yang dulu sering terjadi dengan faktor predisposisinya adalah asbestosis. Jadi kalau misalnya dulu itu pasien-pasien yang dari pabrik asbes itu kalau nggak meninggal karena fibrosis bertahan terus ya akhirnya meninggal karena mesotelioma. Tapi sekarang karena sudah banyak APD itu deh, sehingga akhirnya berkurang. Apalagi sekarang deh ya, sekarang teman-teman pakai masker itu lebih aman lagi. Walaupun agak apok itu nggak kelihatan cantik sama kantongnya nggak apa-apa deh. Yang penting aman karena polisinya kita banyak. Oke, kemudian kita ini deh ya, ini kadang-kadang dilemanya adalah walaupun kita sudah tahu
tumornya itu ganas, klinisnya itu ganas, tapi kadang-kadang nggak dapat deh. Jadi gold standarnya untuk CA itu kan PA. Walaupun klinisnya udah benar-benar pasiennya itu kurus, penurunan berat badan, masa di parunya membesar, CT scan-nya sangat mengarah ke CA, apalagi ya klinisnya ke arah CA. Kalau belum ketemu PA-nya, itu masih belum bisa tegak CA. Sehingga pilihannya dua, dokternya berusaha terus, tidak putus asa, atau pasiennya meninggal. Karena bilang tadi ya, CA paru itu umurnya nggak panjang. Kalau diobati bisa sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau nggak diobati 6 bulan. Jadi kalau dokternya gagal menemukan CA-nya, ya 6 bulan itu meninggal. Jadi teman-teman dari CA, dari klinisi paru, tolong jangan putus asa deh. Berusaha sampai pasiennya meninggal. Paling 6 bulan nih, nggak lama. Jadi teman-teman ada sampai ya. Jadi nanti kalau dari klinisi itu ada CA paru, dari akhir paru, klinis paru sama paru, PA-nya nggak pernah paru, tolong usahakan caranya apapun dicoba-coba sampai ketemu diagnosisnya atau nanti sudah diagnosis sama Allah. Ya, ternyata benar CA paru ya. Jadi pilihannya itu. Ini ya, jadi kalau kita lihat dari sekutu cuma 27-41%, ini jarang. Dan biasanya insidental, beberapa teman sejawat itu dari sini nih. Awalnya tidak terdeteksi awal sama sekali, ternyata setelah dilihat kutubnya untuk pemeriksaan bakteriologi yang lain ternyata ketemunya malah di apa? Banyak, beberapa, tidak sedikit, bukan banyak, tidak sedikit. Yang kedua bracing, sikat, itu kalau pasien di sentral, washing ini lebih sedikit. Jadi kalau pengalaman saya, kalau dari klinisi paru itu ngirimnya dua nih. Sikatan bronkus dan bilasan bronkus. Tetapi yang paling sering dapat adalah sikatannya. Di sikatannya ada tumornya, di bilasannya tidak ada. Jadi teman-teman nanti kalau jadi dokter paru ngirim cuma bilasan negatif, jangan apa nanti, jangan putus asa. Coba yang sikatannya, biasanya positif. Kemudian dari bronko alveolar lavase ini sama kayak bilasan tapi lebih luas. Ini lebih rendah lagi. Nah, FNAB ini yang paling tinggi. Kalau lokasinya perifer itu bisa sampai 95%, tetapi kalau lokasinya sentral turun. Kenapa deh? Karena kalau sentral itu dia akan menembus banyak jaringan paru dan resiko terjadinya pneumotorak tinggi, sehingga dokternya takut. Klinisnya masih akan terlalu berani. Tapi kalau pinggir dia akan berani. Akhirnya dapat itu alatnya itu. Jadi tadi ya, lokasinya penting untuk menentukan apakah kita mengambil melalui bracing atau kita mengambil melalui TTK. Itu yang penting. Oke, modalitasnya tadi ya. Tadi yang sputum tidak terlalu tidak terlalu spesifik, tidak terlalu sensitif. Bracing lebih sensitif terutama untuk yang lokasinya di sentral. Kemudian ini yang caranya mengumpulkan ini. Caranya nggak boleh sekatan nih, jerok ya. Tidak boleh sekat gigi dulu, karena kalau sekat gigi dulu nanti yang masuk ke situ adalah odornya, jadi isinya bersih semua. Cara tutup nanti bisa dibaca sendiri. Ini yang bronkoskopi ini. Ya ini lanjut tadi teman-teman nanti kalau mau, ini namanya adalah bracing. Ini harganya sekitar 1 juta nih. 1 juta. Padahal kalau teman-teman lihat mirip kayak apa nih? Singkatan proses ya, kalau besar ya. Karena itu yang lebih lagi kayak pembersih botolnya bayi. Kan? Ini deh, kalau di luar negeri, ini begitu digosok ini ada tumornya, digosok, kemudian dipatahkan, digunting, dikasihkan ke PA. Semua dikasihkan untuk diperiksa, sehingga dapatnya tinggi. Kalau di Indonesia enggak nih, karena harga 1 juta, biaya BPJS-nya cuma 300, kan pasti rugi deh. Sehingga akhirnya dipakai untuk 5 sampai 10 kali. Jadi sampai nanti sikatnya hilang, tinggal besinya aja. Sehingga memang di Indonesia lebih sulit dapatnya karena yang tadi dilihat itu. Ya itu terus resikonya kita ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ya kalau di rumah sakit mau bracing nanti cuci lagi. Jadi teman-teman nanti ada kesempatan untuk di luar negeri ikut apa itu ada bracing di sini diminta aja, Bu, diminta nanti dijual ya.
lumayan. Nah, kalau jual listrik sekali deh, ini bisa kita pakai 4 kali lagi. Ya kita jual kalau harga normalnya 1 juta ya kita jual 200 ribu lumayan. Kita dapat 20 sudah dapat 4 juta. Lumayan deh, bisa buat diskit sama beli diamond itu lumayan. Dapat diamond. Nah ini yang namanya konsep, ini yang transbronchial FNAB, transbronchial aspirasi biopsi. Ini semua bisa nih. Di Indonesia sudah bisa, di rumah sakit Indonesia sudah bisa. Cuma kadang-kadang ini apa namanya, gambarnya nggak seperti ini deh. Kalau di luar negeri seperti ini lah ya, gambarnya bagus ya, masih bagus ya. Di Indonesia itu kadang-kadang tumornya ada kemana-mana, ada rapuh, sehingga kadang-kadang baru sampai sini nggak berani, klinisnya nggak berani ngambil. Kenapa? Karena perlu dengan tumornya. Jadi kadang-kadang walaupun sudah pasti tumor, akhirnya nggak dilakukan forceps karena takut perdarahan tambah berat, akhirnya cuma dibilas. Setelah dibilas akhirnya tidak apa. Ya akhirnya tadi itu nunggu 6 bulan. 6 bulan nanti sudah ada kabar pasiennya sudah meninggal. Terima kasih dok atas usahanya, ibu saya akhirnya sudah tenang, sudah menganut. Nah itu. Oke, ya ini cuma ambilnya aja biopsi. Ini dulu banyak, tapi sekarang tidak dipakai. Jangan dipakai karena sulit dan risikonya besar. Karena pakainya adalah tadi modalitasnya seperti ini. Ini deh, jadi pasien dimasukin ke CT scan kemudian diambil. Ya, ini jual negeri dia. Kalau di Indonesia ini kan di lokasinya dari tengah ya. Dia lewat pleura, lewat paru, lewat paru normal. Jadi kadang-kadang seperti ini takut. Lagian kita lihat diameter tumornya berapa ya? Paling 1-2 cm. Kalau yang kemarin yang dikonsulin TB itu tumornya segini. Nanti jadi kan pojok sini. Kalau ini pojok trik 2 kali pneumotoraks. Makanya kadang-kadang cepat sekali deh. Sampai benjolannya diaspirasi, ditarik. Akhirnya saya katakan begini. Kalau pojok nanti jadinya pneumotoraks, pasiennya belum didiagnosa sudah meninggal. Ya, ini deh. Ini perbandingannya kalau manusia dia lebih suka di bronkoskopi karena pakai sentral ya, psikatan tadi. Tapi kalau adeno dia seringnya pakai FNAB karena lokasinya di EGFR. Oke, ini yang terakhir ini untuk EGFR tadi ya. Jadi pentingnya tadi walaupun cuma mempertahankan 6 bulan, tetapi dia memiliki efek yang luar biasa buat pasien. Yang jadi masalah adalah biayanya. Obatnya EGFR itu 1 seri berapa coba nih? Kira-kira berapa? Kalau kita memakai obat anti EGFR, tirosinase, 1 seri itu sekitar 500 juta. Itu hanya bisa memperpanjang hidup dan membuat kualitas hidupnya tinggi. Jadi mahal deh. Kalian bisa makan, bisa main Mobile Legends itu mahal, 500 juta ya. Ya, jadi itu. Kemudian dulu awalnya lebih konyol lagi adalah pemerintah itu tidak menanggung biaya pemeriksaannya. Yang ditanggung adalah biaya obatnya, yang 500 juta ditanggung. Karena pemerintah itu BPJS itu bukan ke arah diagnosis terapi, lebih ke arah terapinya. Jadi yang ditanggung adalah obatnya. Untuk biaya enggak? Biaya untuk pemeriksaan EGFR itu sekitar 3-5 juta. Itu nggak ditanggung oleh BPJS. Dan yang repotnya lagi, kalau kita pakai BPJS, kita mau bayar nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya kita ada obatnya bisa dalam BPJS. Tetapi ketika kita pakai BPJS, kita memperiksa EGFR pakai uang kita sendiri, nggak boleh. Kita harus keluar dari rumah sakit, pakai umum, baru nanti setelah dapat kita daftar lagi pakai yang BPJS, baru bisa. Repot ya. Sehingga akhirnya pabrik obatnya pusing deh. Punya obat 500 juta nggak dipakai-pakai. Akhirnya digratiskan dengan syarat pakai obatnya dia yang 500 juta itu. Jadi dia rugi 3 juta, tetapi dia dapat untung 500 juta kali. Dibandingkan nggak ada yang periksa obatnya 500 juta nggak dipakai. Akhirnya gratis. Nah pemerintah juga pinter biar lebih kurang lagi akhirnya diganti obatnya nih, diganti yang lebih murah. Kita 250 sampai 300 juta, tetapi tidak ditanggung
pemeriksaannya. Kan tadi obatnya 500 juta deh. Yang tanggung yang punya obatnya itu pemeriksaannya gratis. Yang 200 jutaan itu dia nggak nanggung pemeriksaannya. Sehingga sekarang nggak tahu akhirnya ditanggung pemerintah 1,7 juta. Jadi jadi sekarang semua turun. Jadi pemerintah itu kalau BPJS itu, kalau pemerintah ya, BPJS itu prinsipnya bukan untuk menyembuhkan pasien, tetapi pasien mendapatkan obat. Jadi pasien mendapatkan pelayanan, tetapi tetap meninggal. Prinsipnya itu. Nah, bagaimana nggak meninggal nih? Bayangkan ya, dulu pasien yang namanya itu, yang dulu tempat ramai HER2 itu deh. HER2 itu untuk sembuh itu biasanya normalnya itu 6 sampai 12 kali siklus, 2-16 hari kemudian. Lah sama pemerintah diambil yang paling minimal, diambil yang 6. Ya, yang 6 itu kan 10% yang sembuh deh, yang 90% nggak sembuh itu. Tumornya cuma pingsan saja. Sehingga setelah 6 siklus kemudian dicek lagi mutasi, dicek lagi HER2-nya pasti negatif, karena yang sel tumor yang hidup tadi pasti akan mutasi, dia tidak akan mengekspresikan itu lagi. Akhirnya gagal. Alasannya pemerintah sudah berusaha, begitu sudah berusaha, tapi pasien sudah meninggal. Sekarang dikurangi lagi jadi 4 kali deh. Sudah, jadi kan prinsipnya adalah yang penting pasti dapat obat, tetapi tetap mati. Prinsipnya itu. Jadi kalau diprotes pasien, saya nggak dapat obat, enggak tak kasih obat kok, cuma 4 kali. Kalau mau yang 12 kali silahkan bayar sendiri. Sekali kemoterapi itu sekitar 20-an ya. Jadi kalau 12 kali sekitar 200-an. Jadi teman-teman harus boleh langsung sendiri. Terus ini deh, walaupun IGFR tadi itu bagus, tetapi ternyata dalam satu tumor dari seluruh tumor itu yang mengalami mutasi IGFR itu hanya sekitar 20% deh, tidak lebih dari 50%. Jadi tadi ya. Jadi nanti ada soal pada di belakang. Jadi yang mengalami mutasi IGFR pada adenovirus CA itu hanya 20%. Untuk tumor-tumor yang lain, misalnya squamous, small cell itu dia jauh lebih kecil lagi. Ya, intinya itu. Alasannya kenapa kita nggak melakukan pemeriksaan yang lain, misalnya yang squamous 5%, itu kalau misalnya positif bisa dapat obat deh, karena obat itu tidak peduli dengan tipe tumornya, yang penting mutasinya. Kalau mutasinya positif, walaupun jenisnya squamous, dia masih dapat obatnya, itu masih respon. Tetapi harganya mahal tadi. Faktor utamanya adalah biaya. Jadi kalau teman-teman punya uang banyak, terbatas, ada yang punya paru, squamous apapun, dicek IGFR tidak apa-apa. Kalau positif bisa dipakai obatnya. Ini obatnya nih, gefitinib, elotinib ya, tempat-tempatnya. Oke, terus terakhir ini untuk tunjukin, jadi dulu awalnya diagnosis berdasarkan makroskopis, orang meninggal dilihat ternyata tumor, kemudian histologi ke mikroskop, kemudian IHC, in situ hybridization, kemudian PCR. Dan nanti semakin ke dalam, semakin keluar, itu nanti di sini deh. Teman-teman hidupnya di sini deh. Teman-teman tuh eranya di sini, gimana? Teman-teman tuh eranya di sini. Bukan lagi di sini. Nanti mungkin ini beberapa tahun nanti udah nggak ada lagi deh. Jadi kita masuk ke era yang di sini, di PCR ini, di artificial intelligence. Sehingga nanti nama-nama tumornya sudah nggak ada, namanya SCC sudah nggak ada deh. SCC albino itu nggak ada. Suatu saat lagi kali nggak ada. Yang ada adalah tumor dengan mutasi tadi. EGFR, tumor dengan mutasi EGFR, tumor dengan SMART CB, R1 defisiensi, tumor dengan IDH mutan, tumor dengan apa nih? H3K2 M mutan. Nanti namanya ini depannya nggak ada, karena memang suatu saat kita nggak peduli jenis tumornya, yang kita pedulikan adalah mutasinya. Dengan adanya mutasi ini kita bisa memberikan targeted terapi. Itu yang kedepannya. Jadi teman-teman jangan sampai menolak adanya artificial intelligence kedokteran ya, karena itu tidak bisa kita tahan, pasti ada. Kemudian yang saat ini bagi teman-teman yang ingin penelitian yang sedang dikembangkan yang ini imunoterapi. Jadi apapun jenis tumornya pasti ada respon imunnya deh. Cuma apakah respon imunnya itu adekuat atau tidak tergantung dari individunya, tergantung dari tumornya. Sehingga dengan memperkuat imunoterapi
diharapkan tumornya akan melambat, kalau syukur-syukur tumornya akan mati. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mohon maaf, habis 15 menit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Sampai ketemu lagi besok deh ya, di ujian responsi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.